Halo semuanya, nama saya Jeremy Baransano. Saya dari Fakultas Hukum. Dalam pelajaran mata kuliah Hukum Teknologi dan Informasi kelas G, saya akan menjelaskan mengenai kasus PSE untuk soal UTS saya. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu kasus yang menarik ya di dunia digital Indonesia. Soal PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang belum daftar ke pemerintah. Jadi saya akan jelaskan dulu kronologinya ya. Pada 17 Juni 2025, Kementerian Komdigi itu ngumumin kalau masih ada 7 perusahaan besar yang belum juga daftar sistem elektroniknya. Yang belum daftar tuh bukan perusahaan kecil, tapi perusahaan gede. Kayak Philips, Bath and Body Works, eBay, Nike, Xbox, KLM Airlines, sama Lenovo. Padahal pemerintah udah ngasih surat peringatan, tapi katanya mereka belum juga ngerespons. Akhirnya, pihak Komdigi bilang, kalau sampai batas waktu masih ngeyel, siap-siap aja layanan mereka bakal diblokir di Indonesia. Nah, biar kita ngerti ya, mungkin saya akan jelaskan dikit. Kasus ini sebenarnya soal ketidakpatuhan administrasi aja ya. Pemerintah itu cuma minta semua perusahaan yang nyediain layanan digital di Indonesia itu buat daftar sistem elektronik mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya pemerintah bisa tahu dan ngawasin data-data pengguna Indonesia biar nggak disalahgunakan. Jadi bukan buat nakut-nakutin perusahaan, tapi biar ekosistem digital di Indonesia itu lebih aman dan lebih tertib. Nah, coba bayangin kalau semua platform bebas aja beroperasi tanpa kontrol. Berarti kan data pribadi kita bisa dijual, bocor, atau mungkin disalahgunakan. Nah, pendaftaran PSE ini fungsinya untuk demikian. Sekarang kita bahas lingkupnya lah. PSE ini kan sebenarnya dibagi menjadi dua. PSE publik kayak instansi pemerintah dan juga PSE privat kayak perusahaan swasta. Nah, yang 7 perusahaan tadi itu semuanya masuk kategori PSE privat. Terus pertanyaannya, apakah cuma perusahaan Indonesia aja yang wajib daftar? Jawabannya tentu aja enggak. PSE asing juga wajib daftar dong. Karena mereka ngasih layanan di Indonesia dan dipakai sama masyarakat Indonesia. Contohnya kayak eBay atau Nike. Ya walaupun kantornya di luar negeri, tapi karena aplikasinya dipakai orang Indonesia, otomatis mereka kena wajib daftar juga. Ya ini kan sejalan dengan asas hukum lah, teritorial, dimana kalau kegiatan itu berpengaruh di suatu wilayah, ya kita harus tunduk pada hukum di wilayah itu. Nah, ya jadi masalah utama adalah kewajiban mereka buat daftar. Sebenarnya kan kewajiban pendaftaran ini udah diatur dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Nah, isi kewajibannya antara lain yang pertama, perusahaan itu harus daftar ke Kominfo atau Komdigi biar dapat tanda daftar resmi. Yang kedua, untuk menjaga keamanan sistem elektroniknya supaya jangan sampai ada data pengguna yang bocor. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban untuk menghormati privasi pengguna, untuk jangan sembarangan ngumpulin atau nyebarin datanya. Kewajiban yang keempat adalah menyediakan layanan pengaduan kalau ada masalah di sistem mereka. Nah, kalau 7 perusahaan ini belum daftar, artinya mereka ini belum memenuhi kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, terus apa sih akibat hukumnya kalau kita nggak daftar? Kalau kita tetap bandel nggak daftar, pemerintah punya hak buat ngasih sanksi. Sanksinya itu beragam ya, bisa mulai dari teguran tertulis, ada denda administratif, sampai yang paling berat itu bisa pemutusan akses alias pemblokiran layanan. Jadi misalnya, kalau eBay atau Nike nggak mau daftar, ya bisa aja nanti situs atau aplikasinya nggak bisa diakses lagi di Indonesia. Tapi ini juga mungkin dilematis ya, karena kalau diblokir total, pengguna Indonesia juga yang kena dampaknya. Karena banyak orang yang pakai layanan itu buat kerja, jualan, atau mungkin hiburan. Jadi mungkin ya langkah tegas pemerintah ini ya mungkin harus diimbangi juga lah ya, dengan kebijakan yang nggak nyusahin rakyat nantinya. Nah, kira-kira langkah pemerintah ini tepat atau merugikan ya? Kalau menurut saya pribadi, langkah pemerintah ini sudah tepat. Negara punya hak buat menegakkan kedaulatan digitalnya di wilayahnya sendiri.
Karena aturan ini dibuat bukan untuk menyusahin perusahaan, tapi untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia juga. Nah, dalam hukum teknologi informasi ada beberapa asas yang bisa dikaitkan dalam kasus ini. Yang pertama itu asas kepastian hukum, jelas. Karena semua pihak harus tunduk pada aturan yang jelas, ya kan. Yang kedua, asas tanggung jawab, di mana perusahaan harus bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Ya, supaya hukum ini benar-benar ngasih manfaat buat masyarakat dan bukan hanya sekedar formalitas saja ya. Tapi ya tadi, tetap harus profesional juga, jangan asal blokir semua ya, karena kita butuh ruang juga, butuh waktu untuk menyesuaikan permasalahan itu, karena masyarakatnya juga harus menyesuaikan, karena masyarakatnya juga menggunakan aplikasi-aplikasi atau website tersebut. Nah, kesimpulannya menurut saya, kasus 7 PSE yang belum daftar ini ngasih kita pelajaran kalau di era digital aturan hukum itu tetap berlaku. Pendaftaran PSE itu penting untuk menjamin keamanan data kita, transparansi, dan tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Nah, langkah pemerintah ini kembali lagi menurut saya sudah tepat, asal tetap dibarengi kebijakan yang adil. Nah, dengan demikian ekosistem digital di Indonesia bisa makin maju tanpa ngorbanin kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai kasus PSE di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.